Yafqahu qawli. Eh, Hadirin sahabat yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing pada malam hari ini yang seperti biasa dari JSIT Kabupaten Subang mengadakan bincang pendidikan, dan alhamdulillah pada malam hari ini adalah temanya adalah peran santri dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan insya Allah yang mengisi pada kesempatan di malam hari ini adalah Ustadz Peri Rustandi, sebagai Ketua JSIT Kabupaten Subang. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada saudari tauladan kita, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat dan juga hadirin yang menyaksikan bincang pendidikan malam hari ini. Alhamdulillah narasumber kita, pemateri kita, Ustadz Peri Standi sudah ada hadir dalam tengah-tengah kita. Sebelumnya mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Assalamualaikum. Allah. Apa kabarnya Ustadz pada malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Ya, Alhamdulillah. Allah ya. Mudah-mudahan selalu sehat Ustadz. Amin. Insya Selalu Allah. diberikan kekuatan, kesabaran dalam mengemban amanah yang sangat berat ya, Masya Allah. Insya Allah. Baik Ustadz, pada malam hari ini Insya Allah kita sharing, mungkin kita diskusi peran santri dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mungkin sahabat semua hadirin, kita ketahui bahwa di tanggal 22 Oktober ini sering kita diperingati Hari Santri Nasional. Nah, seperti itu ya. Dan ini juga sudah ditetapkan dalam Kepres ya, keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Nah, sebagai mengingatkan kita kembali kepada resolusi jihad ya, yang pada masa itu dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari seperti itu, untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya tentu Ferry, yang saya ingin tanyakan, seberapa besar peran santri dan ulama dalam mempertahankan kedaulatan dari tangan penjajah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahaikum tahiyatul Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersilaturahmi kembali di webinar atau bincang pendidikan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Kabupaten Subang. Dan pada malam hari ini tema yang diamanahkan kepada saya yaitu terkait dengan dalam upaya memperingati Hari Santri besok tanggal 22 Oktober 2024. Dalam sebuah ayat Al-Quran, tepatnya Quran Surat Al-Isra, saya membacakan potongannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum. Wa qala Rasulullah SAW fi hadisihi khairun nas anfa'uhum lin. Sahabat pendidikan dimanapun Anda berada, yang pertama saya ingin mencoba mungkin menyampaikan terlebih dahulu. Sebenarnya tema ini adalah bagian dari salah satu artikel yang sudah saya tulis, sudah saya publish di media cetak dan online pada tahun lalu, dan sekaligus ini adalah bagian dari satu tema yang ada di buku saya, buku saya tentang kumpulan artikel opini. Nah, menarik kenapa? Karena di samping mungkin saya menulis bukan hanya karena kepentingan ingin merefleksikan atau bisa dikatakan ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat Indonesia terkait dengan peran santri dalam kemerdekaan Republik Indonesia.
Tapi sejatinya bahwa saya ingin sedikit mengenang, karena kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu saya pernah nyantri ya, di pesantren ya, di Garut tepatnya, pesantren Persis, sehingga saya ingin bernostalgia bagaimana saya dulu ditempa ya. Saya dulu dididik dalam lingkungan pondok pesantren yang alhamdulillah ketika lulus dan sampai sekarang saya merasakan bagaimana efeknya, bagaimana dampak kebaikannya yang bisa memenangi saya sampai sekarang menjadi manusia yang selalu ingin berbuat baik, ya, ingin menebar kebaikan dan tentu ingin menjadi orang yang pribadi bertakwa. Nah, sebagaimana tadi dalam sebuah potongan ayat dan potongan hadis bahwa prinsipnya bahwa manusia itu harus bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, jadi jika kalian berbuat baik, sungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kita sendiri. Ini berbalik kepada kita. Nah, dalam tema malam hari ini, peran santri dalam kemerdekaan, teman-teman semuanya, kita ketahui bahwa Kementerian Agama sudah melaunching logo dan tema tentang bagaimana memaknai tentang Hari Santri tahun 2002 ini. Temanya itu terkait dengan berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Saya kutip di salah satu website di Kementerian Agama yang mana artinya itulah tema ini memberikan pesan bahwa setiap santri siap mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Ia mengungkapkan jika peran santri sudah terbukti dari masa ke masa dan sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Nah, ini mungkin ya, jadi sangat cocok sekali tema yang disampaikan oleh Pak Menteri Gus Yakut, bahwa tema yang malam hari ini itu kita akan mencoba memflashback kembali bagaimana sejarah santri, arti santri, dan peran santri dalam kemerdekaan. Karena kesimpulannya adalah banyak hutang, ya, banyak hutang negara ini kepada ulama dan santri terkait dengan bagaimana negara ini merdeka. Kita ketahui yang disampaikan oleh Pak Mundatar tadi bahwa resolusi jihad ya, yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada tahun 1945 tepatnya 22 Oktober. Nah, pada tanggal tersebutlah pemerintah ya di era pemerintahan Pak Jokowi menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri. Karena tadi bahwa ada resolusi jihad yang digaungkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya untuk mencegah dan menghalangi kembalinya tentara kolonial Belanda yang mengatasnamakan nikah. Ini juga luar biasa. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak pionir dalam hal masalah pembangunan pondok pesantren, pendidikan Islam yang melatar belakangi bahkan dari berbagai ormas Islam yang kita ketahui. Contoh ada Kiai Haji Asy'ari dari Nahdlatul Ulama, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, ada Hasan dari Persis, ada Ahmad Surhati dari Al-Irsyad, dan Abdurrahman dari Mathul Anwar. Ini luar biasa jasa mereka mendirikan ormas Islam, dan disitulah banyak berkembang pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam yang banyak memberikan kontribusi bagi kemerdekaan. Selain itu teman-teman semuanya, bahwa tidak sedikit juga kita kenal ada pahlawan-pahlawan nasional yang ditetapkan oleh Kepres. Ya, kita kenal bahwa ada namanya Panglima Jenderal Sudirman. Beliau pun seorang jenderal yang latar belakang adalah seorang santri, seorang yang paham keagamaan, cinta terhadap agama, mungkin Pangeran Diponegoro yang luar biasa juga dalam mempertahankan kemerdekaan. Bahkan pada saat itu terbukti bahwa selain TNI, ya, kaum santri, kaum ulama, kaum pesantren itu sangat ditakuti oleh musuh bersama kita, yaitu adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Mereka sangat takut dan menjadikan ulama dan pesantren sebagai musuh utama mereka. Dan terbukti tidak sedikit ya para kiai, para santri dibunuh dengan sadis, Quran dibakar dengan sangat ugal-ugalan, gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka meyakini bahwa agama itu adalah sandung kata PKI. Oleh karena itu maka jelas bahwa kaum santri yang dipimpin oleh ulama, para kiai, mereka menentang terkait dengan pemberontakan itu. Nah, teman-teman semuanya yang dimati Allah, apa sih santri gitu ya? Santri siapa? Karena zaman modern itu banyak juga pesantren tidak selamanya mungkin mondok di sebuah tempat atau namanya kobong atau asrama, karena tidak sedikit juga ada pesantren yang melaksanakan pesantren virtual. Mungkin ada santri virtual namanya. Balik kalau ambil si Kamus Besar Bahasa Indonesia,
santri itu kan orang yang mendalami beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, yang ketiga, orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh seperti pesantren dan lain sebagainya. Tuh, pesantren pun teman-teman semuanya sekarang itu sudah banyak macamnya. Ada pesantren salafiyah, pesantren tradisional, ada juga pesantren modern atau pesantren khalaf yang sangat luar biasa. Jadi sangat banyak sekali. Oleh karena itu maka mungkin apapun definisinya, setiap orang yang bisa dikatakan ya ingin mendalami agama Islam, ya mungkin bagaimanapun cara mempelajarinya, saya kira sih berhak semua orang dikatakan santri. Paling tidaklah kalau kata bahasa anak-anak mah, saya pernah nyantri ya, pesantren Ramadan atau pesantren kilat satu pekan ya. Karena kalau di beberapa lembaga Islam itu kan ada santri mukim, ada juga santri apa namanya kalong katanya ya. Nah, tapi apapun artinya, yang jelas ketika kita mempelajari Islam dengan berbagai cara, berguru, ya baik berguru kepada orang, mungkin berguru kepada buku dan sebagainya, saya kira tidak perlu diperdebatkan. Yang jelas siapapun orangnya punya hak ketika berbicara masalah pembela agamanya, terlepas namanya santri dan lain sebagainya. Tentu menjadi orang Islam mendalami ilmu agama suatu hal yang sebuah keniscayaan yang perlu kita renungkan dan perlu kita syukuri sebagai berkah dari perjuangan para ulama pendahulu. Nah, itu mungkin salah satu penggalan dalam artikel yang saya buat. Selebihnya adalah teman-teman semuanya berbicara terkait dengan perannya ya tidak bisa diragukan lagi. Saya yakin tidak menutup kemungkinan Indonesia ini bisa merdeka tanpa peran dan ikut campur para ulama dan santri. Kenapa? Karena tadi ya banyak utang bangsa ini terhadap ulama, terhadap santri dalam hal kemerdekaan. Bahkan sampai sekarang, ya tidak sedikit sekarang juga santri mengambil alih atau bisa dikatakan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mereka bukan hanya menjadi manusia yang bertakwa, tetapi juga menjadi warga negara yang baik yang taat kepada hukum. Oleh karena itu maka ya tidak bisa dikotomi ya sekarang itu bahwa mungkin dulu pesantren itu fokus kepada ilmu keagamaan. Sekarang sudah bertransformasi. Banyak pesantren juga yang unggul. Ya, banyak juga pesantren yang menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya dikolaborasikan kurikulumnya sehingga sama-sama berjuang cuma pakai pendekatan religius ya pendekatan keagamaan. Contoh saja mungkin saya sampaikan bahwa ya kalau ada di SMA itu ada namanya peringkat SMA terbaik di Indonesia, 1000 sekolah terbaik, dan ternyata ranking pertama sekolah terbaik di SMA se Indonesia itu adalah dari boarding school yang mereka adalah santri, santri Islamic boarding school. Oleh karena itu maka sudah bukti bahwa santri pun berperan dalam kemajuan teknologi dan pengetahuan. Nah, jadi saya pun demikian. Saya dulu pernah nyantri, terus ngambil jurusan mata kuliah umum atau bisa dikatakan jurusan umum dan kita bisa berperan ya. Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita adalah dai sebelum jadi sesuatu. Kalaupun saya sebagai pengajar, maka saya adalah pengajar, saya adalah dosen ya yang sebenarnya kita adalah sebagai dai. Kenapa? Karena identitas sampai hanya mondok saja ya sampai selamanya identitas itu tidak akan saya lepaskan. Di situ kita berkembang, disitulah kita tumbuh, disitulah kita menjadi manusia yang mana harapannya mencari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Ustaz Uji terkait dengan prolog dari itu, mudah-mudahan memberikan inspirasi bahwa di hari satu kepada sahabat pendidikan dimanapun berada, kepada ayah bunda, ya pondok pesantren adalah salah satu bukan lagi alternatif, tetapi menjadi pilihan banyak orang. Kenapa? Karena pendidikan pondok pesantren, apapun pondoknya, apakah berkarakter Islamic boarding school dan atau mungkin sekolah Islam terpadu, saya kira itu adalah jawaban bagaimana kita mempelajari Islam secara terintegrasi. Nah, ayo kita mondok. Saatnya kita mondok. Karena mondok itu banyak kelebihannya. Jadi tidak selamanya mondok itu lulusannya, mohon maaf ya, labelnya jadi ustadz dalam kafa asyari saja. Banyak yang jadi dokter, yang jadi engineering, yang jadi ahli hukum. Mereka dari kalangan santri. Bahkan tidak sedikit juga diapresiasi oleh kalangan TNI, oleh kalangan Polri, masuk
kesatuan mereka jalur santri, jalur hafalan. Jadi santri sekarang bukan sesuatu yang mohon maaf mungkin ditutupi gitu ya, tapi sekarang justru luar biasa. Jadi solusi ya. Jadi solusi karena Pak, karena banyak orang yang pinter tetapi mungkin secara etika, attitude itu mungkin diragukan. Mudah-mudahan dengan cara mencetak dari lembaga pendidikan Islam, di pondok pesantren, banyak orang-orang bukan hanya pintar tapi soleh dan soleha. Gitu mungkin Ustaz Uji. Insya Allah ya. Jadi memang peran santri dan ulama ini sangat besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia seperti itu saja. Oh. Mungkin bagaimana nih peran penting yang dimiliki santri masa kini dalam mengisi kemerdekaan Ustaz? Karena mungkin di zaman sekarang juga tantangannya mungkin sangat berat gitu saja. Mungkin dari 3F lah mungkin dari passion, food dan fun. Nah, bagaimana uh, peran penting yang dimiliki santri di masa kini dalam mengisi kemerdekaan? Seperti itu Ustaz. Ya. Baik. Zaman itu selalu dinamis ya. Zaman itu selalu dinamis, apalagi kemajuan teknologi atau disebut dengan peradaban. Tentu sebagai kaum santri, lembaga pendidikan Islam harus mampu bertransformasi dan beradaptasi ya. Jadi kalau zaman teknologi ya kita pun harus mengikuti tapi yang baik-baik. Bukan terbawa arus tapi mengikuti arus tapi yang baik-baik. Justru yang tidak baik-baiknya, katakan teknologi hadir ya. Maka kita santri itu harus mampu memfilter bahwa sesuatu yang baik kita ikuti sebagai bagian dari kita mampu bertransformasi. Tetapi sesuatu yang mungkin kurang baik, justru kita bisa mampu memfilter sesuatu yang mungkin tidak baik buat kita. Nah, jadi kalau jika seandainya jadi santri, bukan berarti tidak bisa juga berdakwah. Mungkin sekarang trennya berdakwah melalui media sosial, melalui teknologi digital, justru harus bisa. Kenapa? Karena inilah zamannya. Kan dalam sebuah terminologi dakwah itu bahwa dakwah itu harus sesuai dengan zamannya, harus sesuai dengan mad'unya. Nah, bahkan saya mengutip dari salah satu website yang dikeluarkan oleh salah satu ormas Islam ya, bahwa kita itu sekarang harus menjadi fa'il kalau bahasa pesantrennya. Jangan menjadi maf'ul katanya. Jadi kita tuh sekarang harus menjadi subjek, bukan jadi objek. Berarti kita harus mengambil peran itu. Ya. Jadi kalau katakan contohnya dalam teknologi contohnya ya. Teknologi itu berarti ya kita jangan hanya penonton saja. Menciptakan teknologi itu banyak juga film-film yang religi gitu ya. Tapi tadi sebaliknya ketika ada sesuatu yang katakan fashion. Fashion itu sesuatu yang lumrah, itu adalah kreasi dari manusia. Tapi kalau fashionnya katakan lambat laun, ternyata fashionnya mohon maaf ya, mengumbar aurat gitu ya, bahkan bisa dikatakan melanggar syariat, bukan masalah budaya, ya itu tidak bisa. Tapi kalau terkait dengan bagaimana modelnya, warnanya, selama menutup aurat, itu hal yang kita ikuti. Tidak masalah, karena dalam Al-Quran pun kan tidak disebutkan apakah harus pakai baju koko, apakah harus baju piyama dan sebagainya, jelas menutup aurat. Nah, artinya kita juga jangan kaku, gitu ya. Bahwa kita mampu beradaptasi, bertransformasi, dan sekarang tidak sedikit, gitu ya, banyak pesantren, banyak santri-santri juga melek teknologi. Maka tidak sedikit kan katakan ada namanya pondok IT, wah gitu kan, ada pesantren virtual, luar biasa ini, luar biasa. Jadi sekarang juga mungkin orang nuntut ilmu untuk nyantri saja banyak medianya, banyak caranya gitu ya. Dengan adanya fasilitas internet gitu ya, kita bisa akses katakan platform apapun media sosial yang ada, maka kita harus mampu gitu ya, bisa beradaptasi sehingga kemudahan ini jadikan ini sebagai kekuatan kita, jadi peluang kita agar kita bisa semakin lebih baik. Tetapi sebaliknya, justru santri dia menjadi orang pertama dan mungkin lebih terampil dalam memfilter segala sesuatu yang sifatnya kejelekan. Jangan diambil, jangan dibawa. Ambillah dari manapun ilmu sekalipun keluar dari pantat ayam gitu ya. Ya, ketika keluar pantat ayam, telur enak dimakan saja. Nah, itu mungkin ya. Baik, Insya Allah ya, memang sangat luar biasa nih peran penting santri ini ya di masa sekarang. Nah, mungkin saya tadi Ustaz juga menyinggung ya masa lalu Ustadz ya, bagaimana Ustaz juga pernah menyantri. Nah, bagaimana sih pengalaman Ustadz ya dulu ketika menjadi santri Ustadz? Ya, ya, ini luar biasa ya. Dulu saya sebagai santri kurang lebih 18 tahun yang lalu. Sekarang saya jadi pengajar ya di pondok pesantren.
Jadi ini cerita nostalgia saja gitu ya. Ketika jadi santri itu ya walaupun mungkin jujur saja saya dulu agak terkesan apa ya dipaksa lah gitu ya orang tua itu harus mondok karena mungkin orang tua punya pilihan punya visi ke depan bahwa ya pondok itu adalah pendidikan terbaik gitu ya buat anak-anak kita walaupun ya Allah memaksakan gitu ya tapi alhamdulillah qadarullah saya bisa lulus gitu ya dan kalau saya lihat dan mungkin saya rasakan efeknya sampai sekarang sangat terasa. Para asatidz dulu bagaimana membimbing kita gitu ya. Yang saya rasakan banyak hal yang didapatkan di pondok itu. Bukan hanya ilmu keagamaan saja karena saya rasakan pun ya di pesantren saya dulu gitu ya tidak hanya mempelajari agama ya, tapi juga mempelajari ilmu umum gitu ya. Saya juga ngambil sekarang ya jurusannya ekonomi gitu ya. Jadi tidak selamanya harus gitu. Karena ya ilmu semuanya. Pluralisme dalam pendidikan. Jadi semuanya sama Allah, insya Allah. Nah, kalau yang saya rasakan dulu ya pertama ya yang rasakan itu pertama nilai kemandirian. Ya, apalagi saya di pesantren ya, jadi santri itu awalnya nggak bisa nyuci, akhirnya bisa nyuci. Gitu ya. Makan yang awalnya mungkin tidak teratur, makannya dengan apa, akhirnya teratur, gitu, ada jadwalnya. Bahkan saya dulu sampai hafal ya menu dalam sepekan itu ya. Ketika menunya sate, katanya, sayur tempe, nah itu hafal sekali. Gitu ya. Nah sehingga oh mana menu yang jagoan, mana menu yang biasa. Gitu. Kalau yang biasa tambahin menu tambahannya cimol atau cilok gitu ya. Nah contohnya. Nah, terus selanjutnya juga ya luar biasa kemandirian kita ya, tinggalin orang tua, kangen. Tapi mentalitas mandiri kita saya bawa sampai kuliah, sampai sekarang pun merantau karena saya dibiasakan mandiri, mandi sendiri dan sebagainya. Yang kedua kedisiplinan, ya. Disiplin itu kadang-kadang bisa di bisa 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 hidup, bisa terbentuk karena pertama adalah karena lingkungan, ya. Atau karena tekanan gitu ya. Ya, ketika dulu mungkin disiplin di rumah ya, rumah surga, rumahku surgaku lah gitu ya. Ketika di pesantren, ya pesantrenku sudah, cuman disiplinnya itu luar biasa karena tidak semua dipaksakan oleh asatid, oleh para pengurus pesantren, tetapi karena ada sanksi sosial. Baru biasanya saya bangun itu katakan contohnya ya setelah azan, tapi di pesantren bisa bangun 15 menit, 30 menit sebelum azan. Karena apa? Dibiasakan. Pembiasaan itulah mungkin yang bisa memunculkan nilai kedisiplinan. Dan disiplin itu dibawa setelah dari pesantren. Terbiasa ya. Kalau orang mungkin UTS, gitu, UAS kalau di kuliah, ya saya terbiasa untuk mempersiapkannya karena di pesantren ada persiapan bagaimana menghadapi ujian besok dan sebagainya. Nah, mandiri yang lain sebagainya banyak juga ya. Mandiri itu dalam artian bagaimana mengolah keuangan gitu ya. Uang jajan itu sekian sebulan, ya seharinya sekian gitu ya. Itu sangat sangat terasa sekali gitu ya. Nah, termasuk mungkin Sadoji, Ya, Set. Oh, Afwan nih. ya, Kayaknya ya, sinyal. ya sama di saya juga Emang, eh, Zoom saya keluar sebentar ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya, mohon izin. Artinya di pesantren itu suasananya ya kalau dulu mungkin suka duka lah. Kalau sekarang saya mengambil banyak kebaikannya, gitu ya. Kalau kekurangan baikannya itu dibagi pelajaran. Contoh apa ya? Dulu mungkin sempat ya kalau ustadz itu ngejewer kita ya. Kamu ini telat. Gitu. Ya kalau dulu mungkin seolah agak emosi. Gitu. Kalau saya sekarang sepertinya kalau dulu saya nggak dijewer sama ustadz, nggak akan jadi orang seperti ini. Gitu. Justru saya berterima kasih gitu kan ya.
Kalau dulu tuh kan gitu ya. Jadi sekarang luar biasa tantangannya lah gitu. Kalau dinyawer sama Ustadz mungkin orang tuanya datang gitu ya. Nyawer balik ya. Ya, tapi kan itulah cerita ya, mungkin bukan tidak semuanya gitu. Tapi yang saya rasakan alhamdulillah ya, saya merasa bahwa nilai-nilai itu saya bawa dalam kehidupan nyata ya di masyarakat gitu ya. Dan pada akhirnya ya alhamdulillah gitu ya. Kita juga apalagi saya ya yang dulu mungkin sebagai santri sekarang menjadi dewan asatid di pesantren ya sangat terasa gitu ya. Jadi jurus bagaimana, wah kalau dulu jurus kabur dari komplek itu kayak gimana gitu ya. Sekarang tahu gitu ya. Wah, jam-jam tertentu nih ketika lengah atau seperti apa. Tapi itulah dunia pesantren. Yang jelas saya bersyukur dan saya merasa bangga lulusan pesantren dan pernah menjadi santri ya, walaupun mudah-mudahan sekarang pun tetap santri karena saya pun bukan hanya sebagai muallim, sebagai guru, tapi saya juga sebagai pembelajar. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, makanya mondok, ayo teman-teman ya, ayah bunda yang punya putra putrinya ditunggu di pondok pesantren, insya Allah ya tidak akan menyesal karena sekarang untuk jadi dokter banyak di pondok pesantren, untuk jadi tentara, polisi banyak dari pondok pesantren, terlebih lembaga pendidikan Islam ya, apakah yang boarding ataupun yang full day, sekarang banyak gitu ya, jadi kita bisa ngapa-ngapain lah kalau akan menitipkan putra putrinya ke lembaga pendidikan Islam. Baik, ya mungkin banyak kesan dan pesan mungkin ya Ustaz ya ketika memang menjadi santri ya. Dan kalau boleh menambahkan mungkin kebersamaan gitu saja. Kalau dulu juga Nah, saya itu betul. ketika jadi santri itu kalau makan itu kan bersama di balas terang gitu kan. Ah, Ya, itu kan. betul, betul, Sama gitu ya. Banyak kesan dan betul. pesan yang diajarkan ketika kita mondok. Betul ya, sangat berkesan sekali betul. Nah, Ustaz, tadi juga Ustaz menyampaikan bahwa berdakwah itu sesuai dengan zamannya seperti itu ya. Mungkin di era zaman sekarang adalah di era digital seperti itu. Nah, bagaimana peran para santri seharusnya memanfaatkan teknologi dan informasi, Ustaz? Iya, tadi mungkin sedikit saya mengulas tentang bagaimana santri itu mampu beradaptasi, gitu ya, bertransformasi. Contohnya dalam teknologi. Ya, teknologi itu seperti bagaimana contoh ilustrasinya dua mata pisau ya. Pisau itu ada mata pisaunya, bisa nyembelih leher kita ya, dan juga bisa apa namanya digunakan perkakas untuk apapun gitu ya. Tergantung sudut pandang kita. Makanya tadi kita santri pertama kita harus mampu memfilter mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih banyak maslahat, mana yang cenderung ke madarat. Itu yang pertama. Ya, sehingga dengan itu tahu ya mana al-haq, mana al-batil. Ketika tahu al-haq, sebuah peradaban, kemajuan teknologi, maka tidak ada kata lain bahwa kita harus beradaptasi, mengikuti. Ya, makanya tidak sedikit tadi sampaikan ada pesantren virtual, ada pesantren digital, gitu ya. Dan banyak juga katakan pesantren-pesantren yang pesantren Quran menguasai digital marketing, menguasai katakan banyak pemrograman. Saya kira sudah trennya, ya sudah saatnya gitu ya. Dan desain sekolah-sekolah pun disetting bahwa teknologi informasi hadir itu bisa menjadi berkah. Gitu. Jadi kurikulum pun demikian. Jadi harus menguasai ya. Walaupun mungkin dalam aturan sementara ada beberapa pesantren ya tidak boleh bawa HP, bukan berarti tidak harus bisa bawa HP karena HP mungkin untuk dalam pendidikan itu belum kondusif. Kalau jika saya dibebaskan katakan contohnya bawa handphone 24 jam, ada waktunya gitu ya. Tapi kalau berbicara katakan akses internet ya saya kira tidak sedikit juga pesantren justru yang itu menjadi keunggulannya. Pesantren di sekolah kami, one one santri ya, one student, one laptop. Wah, saya kira itu masalah. Walaupun ada juga ya untuk saatnya nanti ada waktunya untuk main laptop. Nah, tapi saya kira ya pesantren apapun pesantrennya walaupun tidak tidak dibarengi teknologi 24 jam ya mereka ada waktu-waktunya. Nah, artinya ini sesuatu yang memang adaptif gitu ya. Nah, jadi teknologi juga dikuasai gitu ya. Nah, dan tidak sedikit ya santri juga yang mereka expert dalam masalah teknologi gitu ya. Kenapa? Karena mungkin menarik gitu ya ini tuh. Sekarang juga contohnya, dulu mungkin Al-Quran itu mohon maaf ya, mushaf ya. Sekarang mushaf itu variasi, ada Al-Quran per kata, ada Al-Quran digaris, ada Al-Quran contohnya ada artinya. Bahkan tidak sedikit di Play Store ya di Apple itu ada Al-Quran Android. Jadi baca Quran sekarang lebih mudah ya. Artinya kita pun siap untuk menjadi fa'il
bukan menjadi maf'ul, ya, menjadi subjek, bukan menjadi objek. Jangan jadi penonton, tapi kita harus mampu juga menjadi penggeraknya, jadi subjeknya. Baik, baik Ustaz. Ya mungkin jadi memang kita manfaatkan digital juga mungkin hal-hal yang baik itu saja untuk dakwah seperti itu saja. Betul, betul. Ya baik, Ustaz, sangat menarik bincang pada malam hari ini. Mungkin walaupun kalau tidak ada batasan mungkin kita sampai larut malam pun pasti banyak ilmu lah, asa ilmu yang Ustaz sampaikan. Tetapi karena keterbatasan waktu mungkin dan juga sahabat yang menyaksikan pada malam hari ini mungkin bisa memberikan closing statement Ustaz, kesimpulan pada malam ini atau nasihat dan motivasi untuk kita dan juga sahabat yang menyaksikan Ustaz. Ya, baik, Allah, sahabat pendidikan dimanapun Anda berada. Intinya bangsa ini bangsa yang besar. Terus kemerdekaan ini kemerdekaan yang cukup panjang. Ya, kita ketahui bahwa kemerdekaan ini terbentuk dari banyak faktor, banyak elemen, banyak latar belakang. Santri adalah salah satu entitas yang berperan besar dalam kemerdekaan. Jangan melupakan sejarah. Yang selanjutnya adalah berarti kalau berbicara santri tidak diragukan lagi dalam kemerdekaan, tidak ada lagi gitu ya, yang mohon maaf gitu ada indikasi stigma bahwa santri itu A B C D dan lain sebagainya, bahwa sudah jelas bahwa kalau berbicara masalah kemerdekaan santri paling Pancasialis. Ya. Jadi kalau berbicara saya Pancasila, santri lebih Pancasilais. Ya karena tidak sedikit gitu kan contohnya perjuangan bangsa Indonesia itu dengan teriakan takbir. Contoh katakan Sumpah Pemuda. Bung Tomo itu teriakan takbir itu untuk membakar semangat para pemuda. Ya, bahkan tadi Kiai Hasyim Asy'ari pun dengan resolusi jihad yang dikutip yang dijadikan sebagai hari santri tanggal 22 Oktober itu dengan teriakan takbir dari santri bisa merdeka salah satunya. Nah, oleh karena itu maka siapapun Anda, ya siapapun kita semuanya mungkin punya pengalaman mondok lama di pondok pesantren atau mungkin sekejap ya. Bahkan tadi ya saya mengapresiasi sekalipun katakan mengikuti pesantren kilat ya, Ramadan ya atau pesantren pekanan atau karantina, saya kira semua orang punya hak dan semua orang punya peran ya bagaimana mendalami Islam. Nah, terlebih mungkin perannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oleh karena itu, mari kita jadikan sebagai momentum refleksi, momentum untuk membakar semangat bangsa ini bahwa sebagai Muslim ya, terutama kami kita, mari kita juga bisa mewarnai dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan semangat Islam. Karena dalam Islam pun sangat-sangat betul-betul dibahas terkait dengan bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Nah, selebihnya adalah tahan tertib saya mengajak bahwa mungkin sekarang dulu mungkin agak berbeda zamannya. Apa itu pondok pesantren, apa itu boarding school ya, apa itu santri. Sekarang sudah beda lagi, sudah bergeser. Bukan bergeser ke arah yang lebih baik, jelek, tapi bergeser ke arah yang lebih baik karena mampu bertransformasi dan beradaptasi. Jadi ketika ayah bunda, bapak ibu menyekolahkan putra putrinya di pondok pesantren, nyantri, jangan takut. Ya kenapa? Mereka bisa berkompetisi dalam hal lain. Ingin jadi dokter, saya kira bisa dimasukin. Ingin jadi katakan, mohon maaf, ahli hukum, bisa. Ahli mesin, ahli elektronik, saya kira bisa. Artinya di konsep pendidikan pesantren ya ataupun sekolah Islam lah tepatnya, saya kira ini bukan menjadi alternatif lagi, tapi menjadi pilihan justru sebagian orang. Karena all in katanya. Ya kalau mungkin saya nyekolahin anak ke sekolah umum, masa apa sekolah ke anak saya ke sekolah Islam, maka sudah all in, sudah otomatis gitu ya. Sehingga dengan seperti itu ya mudah-mudahan ini menjadi jawaban bahwa santri berperan dalam mengisi kemerdekaan ini. Nah, selebihnya adalah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya rahmatullah taala, ya ini salah satu penghargaan dari pemerintah menjadikan Hari Santri dan mungkin tadi ya mudah-mudahan kita pun pernah menjadi santri atau paling tidak mungkin kita kagum terhadap santri lah gitu ya, bahwa santri itu namanya berjasa dalam kemerdekaan ini gitu ya, dan tadi dalam peranan tapi juga ilmu-ilmu umum pun mereka sudah berkiprah sekarang itu tidak sedikit ya, tidak sedikit. Jadi bahkan kita punya kebanggaan, kebahagiaan
wakil presiden kita kan kiai gitu ya. Dan otomatis dulunya santri itu luar biasa gitu ya. Jadi pemimpin negara Indonesia RI 2 kita itu adalah kiai gitu ya. Jadi artinya dan pernah santri juga zaman Kiai Abdul Manap Wahid kan santri juga jadi presiden gitu. Luar biasa gitu ya. Santri kiai jadi presiden. Ke depan mudah-mudahan banyak orang-orang soleh yang memimpin bangsa dan negara kita bersama. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemakmuran kepada bangsa Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat, bunda, bapak, ibu yang menyaksikan pada malam ini. Terima kasih juga kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmu diskusi sharing pada malam hari ini di Bincang Pendidikan yang diadakan oleh JSIT Kabupaten Subang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita dan juga bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan ayah bunda yang punya anak, ayo segera anaknya dipondokkan ke pondok pesantren. Baik sahabat dan ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu kita akhiri bincang pendidikan pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa iyyakum jami'an.